merokok ya, Iya, nanti pelanggaran. Mm-mm. nggak perokok kok. Iya, nah, jangan merokok gitu. Oke, kira-kira apa yang mau kita diskusikan nih? Nggak, gini kan, Yesus tidak mengenal Kristen. Kan hashtagnya ini bang kan? Mm-mm. Kenapa dia tidak mengenal Kristen? Mungkin Bang Nah, PI tahu lah dari ayat mana rupanya Yesus tidak mengenal Kristen. Yesus tidak kenal Kristen, ya Bang ya. Coba Anda Ya coba lihat, jelasin. Yesus Biar tidak pernah mengucapkan Kristen, tidak pernah mengajarkan Kristen. Kristen itu kan 70 tahun adanya setelah Yesus itu diangkat dari Antioquia. nah Betul? terus Nah, sudah Yesus diangkat ke langit, lalu Kristen muncul 70 tahun kemudian dari Antioquia. Makanya Yesus tidak kenal dengan Kristen. terus ada juga yang mau bertanya kan? Sedikit aja. Boleh nggak Apa Bang tuh? PI? Silakan. Ini mungkin lain dari tema kita di atas lah. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa boleh ya. Boleh, bebas. Nah, ini kan aku kan Kristen. Jadi Hmm. kan yang bikin aku kuat itu kan karena dari Kristen kan karena ya akulah jalan keselamatan. Betul tidak? Itulah pegangan saya. Terus, Akulah jalan keselamatan. pegangan Anda. Baik. Nah, jadi emang aku sering-sering juga sama kawan-kawanku muslimin. Emang emang indah ceritanya kan, cuman perbedaannya itu tidak ada tanda keselamatan. Jadi itu yang bikin ragu gitu kan, perbedaannya gitu di antara dua agama tersebut. Baik. Jadi Anda mau mempertanyakan, adakah keselamatan dalam dalam Islam? Kayak gitu Betul, intinya. betul. Iya. Oh, berarti kamu minta dalilnya. Iya. Apakah ada di Islam tanda keselamatan ya menuju ke surga? Apakah ada? Kalau Baik. ada, ya coba ditunjukkan dulu apanya ayatnya gitu kan, biar nggak penasaran gitu. Karena kalau di Kristen Dulu tidak ada, ya. ya. Nih. Satu. Quran surah Al-Bayyinah ya ayat ke-7. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Balasan bagi mereka di sisi Tuhan mereka adalah surga. Tuh, Nah keselamatan dalam terus Islam. Terus nih saya kasih ayat lain. Maryam 72. Nih, Maryam 72. Nih, nih saya baca dari 71. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatsman maqdiyya. Tuh. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu dzalimina fiha jithiya. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang bertakwa. Siapa orang-orang bertakwa nih? Nih, ya, ya siapa? mari kita buka Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha
tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Jadi Allah menyelamatkan umat Islam dan membiarkan orang kafir di neraka gitu. Nah, Allah menyelamatkan orang Islam dan membiarkan orang zalim di dalam keadaan dalam neraka dalam keadaan berlutut. Terus jaminan dari Nabi adakah? Ada. Jaminan dari Nabi. Nih. Nih, kata Nabi Muhammad. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Semua nih ya, Bang ya. Saya gedein aja. Oke. Oke. Semua umatku akan masuk surga. Tuh. Kecuali yang enggan. Semua umatku akan masuk surga, kata Nabi kami. Nah. Terus Bang PI kan kalau kita masuk ke surga itu kan di muslimin kan, aku juga bertanya cuman nggak paham kan, supaya nggak bertanya kan, emang kemarin juga mau bertanya tapi udah diturunkan dari kawannya Bang Juma, cuman belum selesai gitu kan, mungkin karena ya banyak juga kawan-kawan mau naik kan. Jadi kalau mau masuk surga itu pakai pahala atau kayak mana ya? Harus memperbanyak pahala atau zikir atau kayak mana? Nah, jadi pahala atau amal itu, amal perbuatan yang baik itu untuk mendatangkan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah itulah kita akan mencapai surga. Gitu. Itu syaratnya. Iya, makanya kita disuruh bertakwa, mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Buat apa kita mengerjakan perintahnya? Agar datang rahmatnya. Dengan rahmatnya itulah kita akan ditempatkan di surga. Berarti amal ibadahnya lah mungkin kayak gitulah Bang Pei kan? Ya, karena dia melaksanakan amal kebaikan yang diperintahkan. Bukan Terus? berarti bukan kayak gini Bang analoginya. Ya, bukan kayak gini. Anda nyetir mobil, mau buka pintu mobil, itu bukan pakai uang. Terus? Tapi pakai kunci. Nah, Anda mengumpulkan uang, kan bekerja tiap hari. Tiap hari bekerja. Tiap hari bekerja Anda mengumpulkan amal-amal lalu punya uang. Beli mobil. Anda nyetir mobil itu bukan dengan uang. Tapi uang itu Anda setorkan dulu ke dealer. Dealer kasih kunci. Kayak gitu. Tapi kalau kita yang rakit sendiri gimana? Bukan masalah rakit sendiri, itu analoginya. Jadi kalau Anda mau punya mobil, nyetir mobil, bukan pakai uang Anda yang Anda usahakan tadi, bukan. Tapi Anda store dulu ke resepsionisnya. Resepsionisnya itu nanti kasih kunci mobilnya. Dengan kunci itulah Anda nyetir mobilnya. Kayak gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan kita beramal baik untuk dia agar apa? Agar tadi dia kasih kunci surganya, rahmatnya. Dengan itulah kita masuk surga. Oke, cuma satu lagi, izin satu lagi lah ya, mungkin nggak banyak, mungkin saya cuma penasaran gitu, Bang Pei kan. Pas saya tonton kisah Nabi Sulaiman, ya kan ada apanya itu, kartun-kartunnya kan. Nah, terus Nabi Sulaiman ini nggak clear semalam, cuman saya diturunkan gitu, cuman saya penasaran gitu kan, bukan mau menghujat, cuman penasaran gitu.
eh, kenapa Nabi Sulaiman itu bisa bersahabat dengan jin, sedangkan jin itu kalau sama kami Kristen bahwasanya itu makhluk makhluk yang dilaknat mungkin kan, makhluk yang dibuang dari surga. Jadi itulah saingan antara Tuhan dengan iblis. Jadi kenapa jin tersebut ini bisa dekat dengan Allah? Padahal Allah tidak suka adanya jin di dunia, apalagi mendekati manusia ataupun hamba-hambanya. Baik Ini gini yang Bang. jadi pertanyaan Ya, saya. jadi Allah memang menciptakan jin juga gitu. Nabi Sulaiman ya bisa memerintahkan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Artinya ada jin yang taat menyembah Tuhan. Kayak gitu. Ada jin yang taat menyembah Coba Tuhan. agar Jadi jadi ada beberapa terbagi berarti jin itu. Ada jin kafir, ada jin yang taat kepada Tuhan. Atau kita labeli aja jin Islam. tapi jin itu kan juga punya kuasa dia, Bang Yusuf. Kenapa? Tapi jin itu juga kan punya kuasa dia. Apakah Allah itu memberikan juga kuasa sama jin? Sedangkan jin adalah saingan Allah. Ah, Maksudnya jin gini, bukan saingan Allah. Jadi gini Bang, jin itu adalah makhluk Allah dalam Islam ya. Dalam Islam jin itu makhluk Allah. Dia juga berbangsa-bangsa kayak kita gitu. Nah, cuma ada yang kafir, ada yang Islam dia. Ada yang taat gitu. Nah, yang menyesatkan itu yang kafir. Yang kafir yang Anda temui itu minta nomor togel. Nah, itu tuh jin kafir tuh kayak gitu. Kalau jin Islam dia nggak mau berurusan dengan manusia, dia fokus menyembah Tuhan gitu. Nah, jadi kalau Anda yang datang pakai sesajen, minta nomor togel, nah, itu jin kafir yang kayak gitu. nih gini Bang, izin lah ya. Eh, Itu ada nggak hadisnya itu Bang? Biar saya itu lebih percaya bahwasanya hadisnya itu ada di Al-Quran. kagak usah Bang ya, hadis di Quran pun ada. Iya maksudnya cobalah biar nggak penasaran. Jadi pun kawan-kawan pun bisa saya sampaikan gitu. Di Quran ada, bahkan nama suratnya Ajin juga ada gitu. Iya maksudnya coba tunjukkan sama aku sekali ini aja. Habis itu udahlah turunkan aja lah aku. Kenapa emang Bang dengan jin Cuma Bang? enggak, karena kenapa itu sama kami itu bertentangan sama jin. Cuma penasaran saya kenapa di Islam itu dibolehkan Ya artinya ada jin yang menyembah. artinya saya harus jelaskan gini sama Abang. Saya harus katakan sama Abang, ya saya rincikan dulu. Bang, yang bertentangan itu adalah iblis. Nah, Iblis. Iblis dalam Islam ya juga ada gitu. Dia bapaknya kesombongan, bapaknya kekafiran, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kayak gitu. Ada iblis. Iblis ini dia punya anak buah dari bangsa jin ya. tadi. Ah, dari bangsa jin tadi. Jin yang taat itu tidak mau berurusan dengan manusia, dia fokus menyembah Allah. Nah, jin yang kafir ini yang pengikut iblis. Gitu. Cuman gini aja Bang, cuman intinya aja lah. Siap ini nanti Abang P boleh turunkan Kan aku. ada Cuman dua. hatiku bertanya. Hatiku cuma bertanya, pikiranku gitu supaya pun ya aku itu nggak bisa gimana bilang ya, nggak bisa menyalahkan Bang. Dah, ya. Ya. Nih, saya bacakan Quran surah Ajin ya. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Tuh, katakanlah Muhammad telah diwahyukan kepada sekumpulan jin ya.
telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan. Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan Al-Quran yang menakjubkan. Tuh, nih, ada lagi ayat sambungannya. Yahdi ila rusydi fa'amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada. Yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya dan kami sekali-sekali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina ma wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Dan sesungguhnya maha tinggi keagungan Tuhan kami, tidak beristri dan tidak beranak. Ada bang jin itu. Kenapa? Nih, lanjut. Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin tidak mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah. Banyak di kitab kami. Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin. Tetapi mereka, jin menjadikan manusia tambah sesat. Tuh, jin kafir. Ada yang kafir, ada yang tidak jinnya. Jadi jin itu menambah manusia yang sesat ya, kayak jin minta nomor togel tadi. Iya. Ah, itu Jadi jin gini, sesat itu, yang tambah sesat. ada nggak di situ bang hashtagnya jin itu menyembah Allah di situ? Tunggu, jangan dimatikan apanya tadi bang. Coba nampakkan tadi apanya itu suratnya tadi itu. Jin ngiprit ya teman-teman, ngiprit. Nah, kita baca aja Maksudnya itu dulu ya ada bang nggak ya, di situ? ayatnya ya. Bu ya, ya coba pelan-pelan aja, biar lebih Baik, fokus ya. gitu. Nih, Jin tersebut menyembah Allah. Gitu. dan sesungguhnya di antara kami jin ada yang saleh, ada pula kebalikannya. Tuh, kami menempuh jalan yang berbeda-beda, kata jin. Dan kayak gitu. Dan sesungguhnya Terus? kami jin telah menduga ya bahwa kami tidak akan mampu melepaskan diri dari kekuasaan Allah di bumi dan tidak dapat pula melepaskan diri darinya. Tuh. Dan sesungguhnya ketika kami jin mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya. Tuh. Maka barang siapa beriman kepada Tuhan, maka tidak perlu ia takut rugi dan berdosa. Dan di antara kami ada yang Islam dan ada yang menyimpang dari kebenaran. Siapa yang Islam, maka mereka itulah yang memilih jalan yang lurus. Dan adapun yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi bahan bakar bagi neraka jahanam. Tuh ceritanya. Dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas agama Islam, niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup. Dan kami dengan cara itu kami hendak menguji mereka, dan barang siapa berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkan ke dalam azabnya yang sangat berat. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah, maka janganlah kamu menyembah apapun di dalam selain Allah. Udah itu. Nih. Dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, melaksanakan sholat, mereka itu berdesakan mengerumuninya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya. Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan kebaikan kepadamu. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang dapat melindungi. Ngelak bang. Ngelek dia bang. Iya ngelak saya. Panasan mungkin. Oke bang Pak. Oke lah bang PI. Oke udah pahamnya. Cuman aku penasaran aja tadi kak. Karena ya kenapa sih Islam ada nanti gini aja bang. Anda buka surah Ad-Jin. Dalam Islam tuh ada surah Ad-Jin. Ada surahnya, baca terjemahnya. Oke siap. Mungkin cuma itu aja aku tanya tadi bang dah. Makasih informasinya supaya ya aku pun udah lega gitu.
Boleh saya tanya satu, Abang? Boleh, boleh. Di mana Yesus menjamin keselamatan bagi Kristen? Ada nggak Yesus berkata, aku akan menyelamatkan Kristen? Kalau soal Kristen, kalau Yesus, Hmm. menurut saya ada Bang Da. Kalau Yesus berkata, aku menyelamatkan Kristen, cuman Yesus nggak berkata Kristen dia. Nggak berkata Kristen. Nah, nggak berkata Kristen. Karena dia berkata, akulah juru selamat, apa namanya itu? Akulah jalan jalan kebenaran. Pokoknya ada lah itu Bang. Cuman itu aja Hmm. pegangan udah. Cuman ya tak tahu entah benar kan, karena ya masih agak-agak lumayan lah gitu Bang. Karena aku pun kurang paham aku masalah tentang agama, karena bukan itu jurusan saya kan. Oh, kenapa Bang tidak mendalami agamanya? Jangan kau imani saja gitu. Jangan kau imani apa kata pendetamu, oh aja. Jangan gitu. Ajaran Yesus itu berbeda dengan ajaran Kristen. Beda. 180 derajat antara langit dan bumi, beda jauh. Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen. Gak pernah. Suaranya nggak ada. Suara hilang. Bentar. Halo, halo, halo. Iya, Halo. iya. Ada Nah, sebagian katanya nggak ada suara tadi. oke. Nah, gimana tadi, Bang? Ya, kalau Yesus tidak ada menyelamatkan Kristen, lalu kenapa Anda jadi Kristen? Ya. Ah, ayo, ayo, ayo Bang, gimana? Ada nggak? Kalau Ah, ya Anda namanya tahu ya sendiri. saya orang awam kurang paham. Ya, saya ketahui emang saya orangnya jujur orang ya ya. Apa yang ada Ah, ya itu yang saya ucapkan gitu. jangan Karena imani emang saja, sih Bang, nggak betul. bisa. Jangan kita dibodoh-bodohi Ya. oleh orang yang oleh orang yang ngakunya pemegang firman Tuhan, tapi menyesatkan gitu. Cuma Bang yang namanya emang zaman dulu emang katanya ya Kristen katanya kan, cuma ya Yesus itu kan mungkin kelambangannya itu kan Kristen, jadi ke agama Kristen larinya kan. Nggak Jadi pernah saya itu Yesus nggak pernah meyakini. gini Bang. Perlu kasih tahu Anda. Saya ini mempelajari kitab Anda, ya. Ini 9 tahun. Yesus itu tidak kenal Kristen. Kristen itu dari Antioquia. 70 tahun setelah Yesus Nah, itu diangkat ke langit. Gitu. Gak pernah Yesus mengajarkan Kristen atau menyuruh jadi Kristen. Gak pernah. Gitu. Juga Yesus ini ajarannya lokal. Lokal hanya untuk Israel. Bukan untuk seluruh manusia. Itu ajaran Yesus. agak bingung juga aku Bang kalau kayak gitu. Nah, bingung makanya belajar gitu. Belajar lah Bang. Ya, Jangan mau dibodoh-bodohi ya itulah orang Bang. terus gitu. Kalau Bang mungkin itu ya cuman sampai situlah ilmuku Bang. Cuman itu aja yang kutanya tadi sama Abang kan, cuman ya karena penasaran aja kan apakah betul. Karena katanya di Kristen ya memang semuanya jin ataupun sekumpulan jin itu tidak dibolehkan selain Tuhan Yesus gitu kan. Makanya pernah juga saya tonton file-file Nabi Sulaiman gitu kan, kok bisa ada jin gitu kan, apa ada surat, karena nggak tahu aku surat berapa kan, ayat berapa dia kan Hmm. di Al-Quran. Makanya aku tanyakan sama Bang PI tadi apakah betul ada apa enggak. Memang karena Bang PI jelaskan sama aku ada di Al-Quran, berarti sah, betul-betul aja gitu kan, berarti bukan mitos, berarti fakta gitu. Kalau jin ada Bang. Saya juga meyakini jin itu ada. Dia dia itu ya diciptakan
Ciptakan Allah untuk apa? Untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bedakan iblis dengan jin, ya bedakan gitu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Gitu. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Tuhan, kecuali untuk menyembahku. Gunanya jin diciptakan. Oke, oke lah bang. Aku nyerah kalau misalnya abang tanya terus sama aku pun nggak paham gitu kan, karena bukan Iya. jurusanku. Nah gitu kan, Gak apa-apa kecuali bang. jurusanku. Tapi pesan saya kayak gini bang. Ya gini, Anda orang baik masalahnya. Jangan mau dibodoh-bodohi orang gitu. Kita hidup ini cuma sekali. Ikutilah jalannya para nabi. Gitu. Kalau Anda mau Iya, bertanya emang kepada pernah saya, juga. silakan naik aja rajin-rajin ke sini. Gitu. Nanti saya Emang tandain. pernah juga bang, orang kawan-kawan dia bilang, emang di sharing-sharing lah ya kan. Ini cerita aja lah dulu kita bentar bang ya. Emang pernah Hmm. pernah juga. Ya udahlah, Chan, ya cari-carilah yang mana yang benar. Ya udah, mudahnya masuk Islam katanya kan, cuma mengucapkan kalimat 2 kali syahadat gitu ya kan. Jadi ku tanyakan, kalau misalnya kita mau masuk itu harus tulus dari hati, bukan misalnya ikut-ikutan gitu, bukan, emang betul-betul Iya. diniatkan, betul. Nah diniatkan, kalau Mm-mm. misalnya ikut-ikutan rame-ramein, sama aja itu saya itu nama-nama dosa, apalagi namanya itu ya bermain-main gitu. Nah saya nggak tahu nanti siapa Tuhan saya kan, kalau nggak betul-betul diniatkan dari hati. Makanya justru itu bilang ya pasti ada waktunya itu nanti, kalau ya lusa ya pasti adalah, tunggu hati itu menerima, kalau nggak menerima sama aja bohong, betul nggak bang PI? Iya, iya, tapi ingat juga kalau Anda punya waktu yang terbatas atau umur yang terbatas gitu loh. Karena kan kita nggak tahu Iya. umur ini kan nggak ada baunya. Iya. Gitu. Maka Oke, dari oke itu lah bang ya PI, jangan oke lah setuju sia-siakan lah. waktu. Jangan sia-siakan waktu. Mari kembali ke fitrah gitu, menyembah Tuhan yang esa, Tuhan pencipta langit dan bumi. Jangan sampai menyembah manusia. Ngapain nyembah manusia? Sama kayak kita menyembah manusia. Ogah saya nyembah manusia. Udah luput. Sebabi-babinya babi, nggak ada yang nyembah babi. Ini ada manusia, nyembah manusia. Kocak. Gitu bang. Hmm. Oke lah bang PI, ya minta maaf lah aku nggak Hmm. bisa puja perkataan abang kan, karena ya seperti tadi lah aku kurang ilmu, aku cuman ya apa yang ku lihat, makanya apa yang nampak mataku ya itu yang makanya bisa ku sampaikan sama bang PI. Mungkin ada juga lah kawan-kawan yang dari kalangan atau non muslim mungkin lebih paham, mungkin ya bisalah dia memperjelaskan balik lagi itu bang PI. Baik. Oke, 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 makasih lah bang PI ya atas sama ya informasinya. bang Chandra. Naik kembali Oke, kalau ada pertanyaannya. Oke. oke, siap, siap, siap. Oke. Oke, terima kasih Bang Chandra atas diskusinya. Oke teman-teman semuanya ya, kita sudah di penghujung acara ya teman-teman semuanya. Tidak terasa saya udah 3 jam setengah live streaming ya. 3 jam setengah. Kita juga perlu istirahat dan di tempat saya pun udah hampir jam 1 malam. Oke, ya sesuai janjinya satu lagi, udah. Tuh, saya kasih satu. Ya, besok lagi kita perlu istirahat. Hak mata untuk istirahat ya teman-teman. Saya pun juga perlu istirahat gitu. Dan teman-teman jangan begadang. Begadang itu kurang bagus gitu ya. Begadang seminggu sekali boleh lah ya. Kalau tiap hari jangan. Ya, nanti pembuluh darah kita pecah gitu. Oke ya kawan-kawan semuanya, ya saya berterima kasih kepada para pemberi gift ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ya melancarkan rezeki Anda semuanya. Dan teman-teman semuanya ya, saya menyerukan kepada teman-teman jika ingin beramal jariah gitu ya, bantu saya mencapai target untuk mengembangkan di yayasan saya itu eh, pembagian mushaf Al-Qur'an ya, pembagian mushaf Al-Qur'an. Saya hanya setiap lab saja gitu mengumumkan